Bagaimana hukum menggunakan fasilitas kantor dalam pembelian rumah yang bunganya dibayar oleh pihak kantor? Kemudian apakah sama seperti hukum KPR biasa? Fasilitas kantor sebenarnya yang mengambilnya, yang membelinya dia yang kena riba. Dia yang kena riba, gitu kan? Kalau kantor mengambilnya dengan hukum riba, maka dia yang kena riba. Orang yang kerja tidak kena di sini, tetapi permasalahannya adalah dia menggunakan fasilitas yang haram. Dia tidak kena ribanya, tapi dia menggunakan fasilitas yang haram, gitu kan? Orang seperti ini minimal kata ulama masuk dalam bab syubhat. Kalau dia bisa, dia keluar lebih baik, cari tempat lain. Dan Allah sebaik-baik pembeli rezeki, Bapak Ibu sekalian, bangkit, tanamkan iman dalam hati. Gak boleh orang seperti kerupuk imannya. Saya kalau nggak kerja sini, saya mau makan apa? Subhanallah. Waktu kita di rahim ibu nggak pernah pikir mau makan dari mana. Waktu kita bayi tinggal ngerengek sama ibu lalu dapat makanan dan minuman. Kenapa sekarang jadi sarjana ketakutan? Gitu kan? Allah SWT sudah catatkan apa kata Nabi SAW. Kalau seandainya seseorang itu lari dari rezekinya, maka rezekinya akan mengejar dia seperti kalau dia lari dari mati dan mati mengejarnya. Rezeki itu tidak akan lari dari kita, akan ada yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ikhtiar saja. Dan rezeki seperti sebuah pohon yang pernah saya jelaskan, ada buah yang bergeletakan, ada buah yang bergelantungan. Yang bergeletakan itu siapa saja bisa ambil. Siapa saja bisa dapat udara yang kita hirup, cahaya yang kita ambil dengan mata, ya kuping kita yang mendengarkan suara, kemudian kita tiba-tiba dikasih makanan, air yang dihidangkan buat saya ini, semuanya itu adalah rezeki yang sudah bergeletakan. Ada rezeki yang bergelantungan, kita harus pakai tangga, fasilitas untuk ngambil metik, dan ini orang kafir orang lain bisa dapat, semua bisa dapat. Jadi sebenarnya Anda tidak bekerja pun sudah ada rezeki yang berjatuhan, gitu kan? Pasti ada itu. Tapi memang kalau orang mau lebih, maka dia pakai tangga, pakai fasilitas. Orang sekolah lebih tinggi sekolahnya, dari S1 masuk mau S2, S3, supaya gajinya lebih tinggi misalnya, itu wajar saja, gitu kan? Orang wajar saja menguasai sebuah keterampilan untuk supaya mendapatkan hasil yang lebih besar, itu wajar, itu udah baik, itu positif, gitu kan? Tapi yang jelas kita harus tahu rezeki itu Allah Azza wa Jalla yang sudah atur. Dan ingat sabda Nabi SAW, seseorang tidak akan meninggal dunia sampai semua rizkinya yustaufa lahu rizku, semua rezekinya akan dikasih, pasti dikasih, nggak ada yang tidak dikasih. Nggak ada orang meninggal itu sebelum kecuali rezeki yang dicatatkan semua sudah diterima sama dia. Maka jangan ragu tinggalkan yang haram. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan gantikan yang lebih baik untuknya.